wabarakatuh. Saya Juwita Oktavianti, perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Microsoft Word, di mana Microsoft Word adalah program dari Microsoft Corporation yang sering digunakan untuk mengolah kata atau teks, laporan, dokumen, dan sebagainya. Pertama-tama kita akan melihat ya, di sini saya sudah membuka program Microsoft Word-nya. Yang kita lihat di sini ada lembar kerja putih ya. Di sini kita bisa ngetik teks atau dokumen. Kemudian di sini kita ada lihat toolbar, ada menu, ada ribbon. Di sini ribbon. Kemudian di sini ada title bar, file tersimpan ya, nama file tersimpan. Kemudian di sini kita bisa minimize atau maximize restore, dan kemudian close. Di sini ada scroll bar untuk vertikal ya, ke atas ke bawah. Kemudian jika kita zoom, kita akan menemukan scroll bar yang horizontalnya. Kemudian di sini ada ruler horizontal, kemudian di sini ada ruler vertikalnya yang sebelah kiri. Dan di sini ada status bar, ada page, ada word. Page-nya di sini kita berada di page 1 ya. Dari 12 halaman, kita ada di halaman 1. Kemudian di sini ada word, kata yang sudah kita gunakan sudah berapa banyak. Di sini ada language-nya. Kemudian di sini ada page view, ada read mode, print layout, web layout, dan kemudian di sini kita bisa zoom on atau zoom in. Pertama-tama kita akan ke menu file. Di menu file ini kita bisa lihat ada new untuk dokumen baru, kemudian open membuka dokumen yang sudah tersimpan, ada info, di sini ada protect dokumen, check for issues, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada save, kemudian ada save as jika kita ingin menyimpan file dengan nama lain. Kemudian ada print. Di sini kita bisa lihat kita mau print berapa. Kemudian ada printernya, jenisnya kita pilih. Kemudian di setting ini kita bisa pilih halaman yang kita mau print. Kemudian di sebelah kanan sininya kita bisa lihat print preview-nya ya. Kemudian di sini ada share. Jika kita mau nge-share dokumen ini ke share with people, atau email, atau present online, atau ke post to blog. Kemudian kita juga bisa ekspor dokumennya ke PDF atau XPS dokumen, change file type. Kemudian di sini ada close, di sini ada akun, di sini ada more and feedback. Kita bisa kasih feedbacknya ya untuk Microsoft Word ini. Jika kita suka, kita bisa I like something or I don't like something. Nanti ada submitnya kalau kita mau teruskan. Kemudian kita akan ke menu bar home, menu yang berfungsi sebagai pengelola naskah dokumen. Ribbon yang terletak pada menu bar home antara lain ada clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Pertama kita akan ke button pada clipboard. Di sini ada cut, copy, format painter, dan paste. Kita bisa langsung mencontohkan di sini. Untuk cut adalah untuk memotong naskah, kemudian paste untuk menyisipkan hasil teks yang sudah diblok untuk mengembalikannya. Kemudian copy biasanya untuk menyalin teks. Copy, kemudian paste. Di sini kita paste. Dan kemudian format painter adalah untuk menyalin format teks.
Jadi kalau kalian mau rubah pengantar ini seperti format font yang di sini, kita tinggal gini aja, terus kita klik format centernya, kemudian kita blok di pengantarnya, dan otomatis format teksnya ini sama seperti pertemuan ketiga yang di atas ini. Kemudian di button font kita ada di sini jenis-jenis huruf, kita bisa rubah, kita bisa lihat ya perubahannya. Dan kemudian ada di sini ada ukuran huruf. Sini ada jenis huruf. Di sini kalau misalnya kita mau otomatis membesarkan huruf, bisa langsung klik aja. Ini decrease font size-nya untuk mengecilkan ya. Kemudian di sini ada, jadi kalau misalnya kalian mau tulisannya itu seperti ini, sentence case adalah jika huruf yang di awal saja yang besar, kita bisa rubah kayak gini, huruf yang di awalnya saja yang besar. Kemudian kalau lowercase itu semuanya kecil, kemudian ada uppercase, semuanya besar-besar, jadi ALT semua, huruf kapital semua. Kemudian di sini kalau huruf kapitalnya mau di awalan huruf saja. Dan yang terakhir ada toggle case, dia yang awalannya kecil, huruf awalannya selalu kecil. Kita balikin lagi ya. Di sini ada bold, dia untuk menebalkan huruf, ada italic untuk memiringkan huruf, underline untuk menggarisbawahi. Di sini ada jenis-jenisnya. Kemudian ada striked top, dia untuk menggaris tengahi. Kemudian ini ada subscript untuk huruf kecil di bawah, dan ini superscript untuk huruf kecil di atas seperti kuadrat ya. Kemudian di sini ada text effect and typography. Sini ada pilihannya, ada outline, shadow, reflection, glow, number style, ada jenis-jenisnya ya. Kemudian ini ada text highlight color, dia jadi memblok warna pada teks. Nah kalau ini untuk sampingnya itu font color, jadi untuk hurufnya saja yang berwarna. Kemudian di sini ada clear all formatting. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembalikan teks seperti format awal ya, jadi formatnya semuanya dihapus, dia akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Masih berantakan ya. Kita balikin lagi. Dan kemudian fungsi button pada paragraf. Di sini ada bullets, jadi penomorannya dia menggunakan simbol. Kemudian di sampingnya ini kayak gini ya, pakai simbol ya. Kemudian di sampingnya numbering, pakai huruf atau angka. Dan kemudian ini ada multi-level list, jika dia mau bertingkat gini ya, 1A, 11, 1, 3, 1, 4.
Kemudian di sini ada alignment. Di sini ada line left, dia lebih ke kiri, center di tengah-tengah, right lebih ke kanan, justify dia sama rata. Jadi sebelah sini sama sini dia sama rata. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing. Jadi kalau misalnya kita mau kasih jarak nih antara baris yang pertama sama yang kedua, bisa di sini kita ganti. Ya, bisa kita pilih. Kemudian di sini ada decrease indent. Decrease indent ini jika kita mau menurunkan level penomoran pada multi-level list. Jadi dia lebih mengurangi ya. Kalau misalnya ini dia bakalan menjorok ke kiri, dan jika kita mau menaikkan level penomoran, dia lebih menjorok ke kanan. Kemudian di sampingnya ini ada short. Jadi kalau misalnya kita punya tabel seperti ini ya, saya sudah buat tadi. Jika kita mau dari A sampai Z atau dari 1 ke nomor 5, bisa ascending, pilihannya dari kecil ke besar ya, seperti ini. Dan jika kita pilih descending, dia otomatis dari besar ke kecil. Jadi dari nomor 5 ke nomor 1. Kemudian di sini kita akan lihat ada show atau hide. Jadi show atau hide ini adalah untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf mark dan simbol format lain, misalnya break section, spasi, dan enter. Coba kita lihat ya. Jadi kalau ini kalau misalnya kita munculkan ya, jadi kita tahu di mana kita ada enter. Kayak gini. Jadi ada tandanya. Kalau misalnya kita menghilangkan lagi seperti ini. Kemudian di bawahnya sini ada shading, yaitu untuk memberikan warna pada teks, paragraf, atau table cell. Jadi kalau misalnya kita mau warnain ini, dia jadi ngeblok warnanya, nggak ada spasinya. Kalau misalnya paragraf baris 1 atau baris kedua kita mau blok, jadi kayak gini. Jadi dia nggak ada sela warna lain, warna putih si lembar kerjanya. Kemudian sampingnya ini ada border. Border adalah untuk menambah variasi pada teks. Misalnya untuk mempercantik judul. Jadi kalau misalnya judulnya ini kita percantik dengan si border ini, kayak gini. Atau kita satu-satu dulu. Kayak gini. Terus kita border, terus kita warnain. Kayak gini. Ya. Kemudian di sampingnya ini ada button style, di mana di button style ini ada jenis-jenis tipe style untuk mengubah paragraf ya. Style untuk paragraf seperti ini, saya langsung contohin aja ya. Dia jadi bisa berubah sendiri gitu. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian suka. Kemudian di samping sini ada find, replace, dan select. Find untuk mencari dokumen, replace biasanya tuh untuk mengganti kata atau frase kalimat secara tepat. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerubah nih misalnya kalimat ini, kalian bisa langsung replace. Kemudian kita akan ke menu insert.
Menu insert adalah menu yang berfungsi menyisipkan pada dokumen. Contohnya di sini ada cover page untuk menambahkan cover pada halaman. Kita langsung klik aja. Di sini ada jenis-jenis covernya. Kemudian ada blank page, ada page break. Page break itu otomatis dia akan menempatkan kursor ke bagian awal halaman. Jadi kalau misalnya kursornya tadi saya taruh di sini, terus saya klik ini, dia kemudian akan pindah halaman. Kemudian ada fungsi button pada table. Di sini ada insert table. Kemudian ada draw table, ada Excel spread, ada quick table. Kalau mau langsung otomatis jenis-jenisnya. Kemudian kita bisa lihat sampingnya ada picture, gunanya adalah untuk menyisipkan gambar ya, yang sudah ada di file tersimpan. Di sini kita langsung bisa sisipkan saja. Kita pilih, misalnya kita pilih ini ya, dia bakal otomatis kita sisipkan di sini. Kemudian di sini ada shape, ada jenis-jenisnya. Kita contohkan saja. Di sini contoh jenis shape. Di sini ada icon. Ini harus online ya. Dan di sini ada 3D model. Ada smart art. Contoh-contoh ini biasanya untuk semacam presentasi seperti PowerPoint ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian di sini ada chart, biasanya untuk presentasi. Di sini ada screenshot. Kemudian di sini ada get add-ins, my add-ins, Wikipedia, online video jika kita mau browser ya, ada link, bookmark, cross reference. Di sini juga ada header. Fungsinya adalah untuk biasanya menomori halaman di bagian atas, dokumen seperti ini ya. Kemudian jika dia otomatis ke halaman berikutnya juga sama. Kemudian kalau footer itu untuk teks memberi halaman pada bagian teks bagian bawah seperti ini. Page 1, page 2. Dan di sini ada page number. Ini juga bisa 1 kayak gini. Jika di button, itu saja yang bisa saya jelaskan dari perwakilan kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.